Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kelas 5 bab 1 KD 3.1 yaitu mari belajar Quran Surat At-Tin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita ke pembahasan hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan serta pemahaman yang baik kepada kita semua. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah kita semua sudah berdoa. Kita langsung saja ke pembahasannya ya. Surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran dan diturunkan setelah surat Al-Buruj. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Nama At-Tin diambil dari lafal At-Tin yang ada pada ayat pertama. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah, maka tergolong surat Makkiyah karena diturunkannya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat At-Tin memiliki arti buah tin. Isi kandungan Quran Surat At-Tin. Pada ayat pertama, kandungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut buah tin. Menurut ahli tafsir, tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kota Damaskus, yang dimana kota Damaskus ini kota yang banyak tumbuh buah tin. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut buah zaitun. Zaitun diartikan sebagai Baitul Maqdis yang terletak di Yerusalem atau Palestina. Tempat ini adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Yang poin C-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut Bukit Tur Sinai atau Bukit Sinai. Bukit Sinai adalah sebuah bukit tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Yang poin D-nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah. Negeri yang aman adalah negeri Mekah. Kemudian poin 2, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, dibekali akal dan nafsu. Kemudian yang ketiga, kandungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka, kecuali manusia yang beriman dan yang beramal soleh. Yang keempat, orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak pernah putus-putus. Kemudian yang kelima, kepastian adanya hari pembalasan sehingga wajib kita imani. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang seadil-adilnya bagi manusia. Setelah kemarin kita membaca serta menghafal Quran Surat At-Tin, sekarang kita akan belajar hukum bacaan alif lam. Hukum alif lam terbagi menjadi 2. Yang pertama ada alif lam samsiah, yang kedua ada alif lam komariah. Yang pertama alif lam samsiah. Alif lam samsiah merupakan hukum bacaan tajwid, di mana huruf lam tersebut harus dibaca idgham atau tidak dibaca jelas. Jadi idgham itu dimasukkan ya. Jadi huruf lamnya ini dimasukkan ke huruf yang setelah lam itu. Ciri dari alif lam samsiah yaitu alif lamnya yang bertasdid. Alif lam kemudian ada tasdid. Sebagaimana contohnya di bawah ini nih, Ar-Rahman. Nah, di sini ada ar-ro-nya, ada alif, ada lam, kemudian ada ro-nya bertanda tasdid ya, di atas ada seperti huruf W. Nah, itu namanya tasdid. Nah, ini alif lam kemudian ada tasdid, maka ini hukumnya alif lam
samsiyah. Ar-Rahman, kemudian Allah. Nah, lafaz kedua juga sama, ada alif, ada lam, kemudian ada huruf bertasdid. Ini termasuk contoh alif lam samsiyah. Ad-dhalalah. Kemudian yang ketiganya as-solihat. Ini juga sama, contoh alif lam samsiyah, ada alif, ada lam, kemudian ada tanda tasdid. Pokoknya alif lam samsiyah itu cirinya itu ada alif, ada lam, kemudian bertasdid. Alif lam yang bertasdid. Ya bisa dibedakan ya. Itu kita lihat. Yang pertama ar-ra tasdid, alif lam bertasdid, kemudian ad-dha, alif lam, kemudian ada huruf tasdid. Yang ketiga juga sama as-sa, alif lam, kemudian ada huruf yang bertasdid. Nah, kedua yaitu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah merupakan hukum bacaan tajwid di mana lamnya harus dibaca jelas. Kalau tadi alif lam samsiyah itu lamnya tidak dibaca jelas tetapi dimasukkan ke huruf selanjutnya. Tapi kalau alif lam qamariyah ini alif lamnya dibaca jelas. Contohnya alhamdu, kebaca ya alif lamnya, la-nya kebaca, lamnya alhamdu. Yang kedua al-furqan, yang ketiga al-ghafur. Bisa kita bedakan antara alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Kalau alif lam samsiyah kita balik lagi, alif lam samsiyah itu ada alif lam kemudian ada tanda tasdid. Kalau alif lam qamariyah, alif lam kemudian ada tanda sukun. Ya, bisa kita bedakan ya. Jadi perbedaannya kalau alif lam samsiyah alif lam tasdid, kalau alif lam qamariyah alif lam kemudian ada tanda sukun. Bisa ya membedakannya ya? Insya Allah bisa, karena sangat mudah sekali. Nah, untuk tugas hari ini yaitu cari 5 contoh hukum alif lam samsiyah dalam Al-Quran. Diingat lagi ya, alif lam samsiyah itu alif lam kemudian ada huruf yang bertasdid, ada tanda tasdidnya. Cari ya 5 contohnya dalam Al-Quran, kemudian tulis di buku tulis. Jika sudah selesai, tugasnya dikumpulkan melalui WA. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat semuanya, tetap jaga kesehatannya, dan harus tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.